aku lagi baca-baca artikel nih. Ada namanya middle child syndrome. Itu katanya sindrom anak tengah. Iya. Nah, aku langsung ingat kamu nih. Kamu anak tengah kan ya? Iya, aku anak tengah. Kamu pernah tahu? Pernah tahu, itu sering banget tau Kak. Keluar tuh di FYP kayak cerita-cerita mereka lah, enak dan gak enaknya jadi anak tengah. Nah, terus kalau menurut kamu kan, kalau di sini aku baca itu sindrom anak tengah tuh anak kedua itu merasa diapit ya oleh kakak dan adik. Iya. Jadi dia tuh merasa cenderung dikucilkan, jarang dapat perhatian dan lain sebagainya. Pokoknya kayak serem banget jadi anak kedua. Nah, kalau dari si Witri sebagai anak tengah, merasa nggak atau relate nggak tentang dari deskripsi tadi? Sebagian ada yang relate, sebagian lagi gimana cara kita nyikapin sih. Tapi benar, kalau jadi anak tengah ya enak, gimana ya Kak, kita kan dituntut untuk hormat nih sama kakak gitu, tapi kita juga di satu sisi harus mengalah sama adik gitu. Ya relate-nya mungkin kayak apa ya, kayak lebih ke kurang perhatian aja kali ya gitu. Tapi kalau merasa terkucilkan, sejauh yang pernah aku ngerasain sih belum sampai kayak terkucilkan banget sampai aku kok ngerasa sendiri banget, belum sih. Enggak lah ya. Enggak gitu. Oke, iya karena kan si anak tengah tadi bener kata kamu, dia harus hormat nih sama kakaknya. Tapi kalau anak tengah tuh harus ngalah sama adiknya. Iya, harus ngalah banget. Karena kan banyak orang tua yang spekulasi bahwa anak bontot ya paling disayang, anak bontot ya dia karena dia paling kecil nih, jadi lu ngalah lah, lu udah gede gitu kan. Iya. Padahal satu sisi anak tengah itu juga perlu itu ya, butuh hal itu. Betul. Iya Kak, jadi kayak dari waktu aku kecil sih aku sering banget kayak ngerasain dimana misalkan ya abang sama adik aku, karena dia tuh cowok dua-duanya, tahu kan kalau cowok tuh emosinya sama gitu loh. Kalau misalkan lagi berantem nih, itu tuh Umi aku tuh kayak auto ngebelain abang. Secara tidak langsung, walaupun dia tuh merasanya enggak dibelain gitu. Terus ayah aku ngebelainnya adik gitu. Ya walaupun sama juga ngerasainnya nggak terlalu ngebelain, dan akhirnya malah yang jadi apa ya, mungkin jadi masalah kali ya. Jadi adik aku ngerasa ya Umi mah terlalu ngebelain abang gini. Nah sedangkan abang aku ngerasa ya dia yang bontot terlalu dibelain sama ayah gitu. Jadi mereka yang saling cemburu tuh justru. Iya, mereka yang saling cemburu, dan aku posisi anak kan cuma bisa kayak yaudah, kayak udah bisa nebak nih kalau lagi berantem nih, udah auto ada tuh yang ini dibelain sama ini, yang ini dibelain sama ini. Jadi kayak aku cuma bisa apa ya, menonton. Jadi penonton aja. Iya, gitu. Oke, terus juga pernah ada kisah nih ya, bahwa anak tengah itu harus selalu mengalah dan tanda kutip mengalah. Kenapa? Misalnya contohnya barang. Jadi ada anak pertama, dia bilanglah punya HP, contoh barangnya ya, punya HP. Terus anak kedua juga punya HP, tapi perlu ganti HP. Terus yang bontot belum waktunya untuk punya handphone nih misalnya. Nah, tapi anak pertama ini merasa bahwa HP-nya masih bagus dan bisa dilungsurin ke adiknya, ke si anak kedua. Sedangkan si anak pertama jadi beli baru lagi. Jadi otomatis anak kedua dapat yang bekas kan, bekas kakaknya. Nah, si anak yang bontot dibeliin lagi karena nggak ada lungsuran lain kan, maksudnya udah dipakai sama anak kedua. Gitu. Nah, kadang tuh orang tua juga ada yang berprinsip seperti itu kan. Nah, Witri sendiri pernah nggak sih relate kayak gitu? Jadi kayak apa-apa barang tuh selalu pakai bekasnya kakak, lungsuran dari kakak. Sedangkan adik selalu dibeliin baru, kakak juga dibeliin baru. Pernah nggak orang tua tuh selalu hanya memikirkan yang pertama dan terakhir aja gitu? Itu pernah relate nggak? Pernah nggak ya? Kayaknya sih pernah lah ya, sekali dua kali ngerasain hal itu. Apalagi kalau dulu pas zaman-zamannya naik kelas nih ya, tas lah gitu. Kalau dulu kan tas itu tuh, kalau aku gitu yang makanya tuh selalu yang netral gitu loh, kayak bisa dipakai perempuan, iya, bisa dipakai laki-laki, misalkan gitu. Abang aku dibeliin tas baru, aku ya udah, kalau misalkan punya aku masih bagus aku pakai, kalau punya abang masih bagus aku pakai punya dia gitu. Sedangkan adekku ya karena anak bontot, yang apa-apa kayaknya harus menurut aku dia nomor satu kan, pasti dia dibeliin baru gitu. Terus apa lagi ya? Lupa lagi. Lupa, tadi udah ada mau ngomong tapi aku lupa. Sorry ya guys, maaf. Terus ada lagi nih, namanya
psikolog namanya Frank Spinet dari Saarland University di Jerman. Dia itu berpendapat bahwa urutan kelahiran itu bisa membentuk kepribadian seseorang. Nah, dari cerita-cerita yang udah kita lontarkan tadi nih, dari kita sharing sebagai anak tengah, apa sih kepribadian positif ya, sisi positifnya kepribadian dari anak tengah? Mungkin Witri jadi lebih kuat, atau Witri mungkin jadi lebih mandiri, berani apa-apa sendiri. Apa tuh, Wit? Mungkin lebih ke mandiri sih. Kalau yang sisi positifnya ya, kayak aku udah, oh ya udah Wit, kamu anak tengah gitu, kayak ibarat kata nggak ada yang dorong lebih, maksudnya kayak melebihi anak pertama atau anak terakhir gitu. Kayak yaudah akhirnya aku tuh terbentuk dengan sosok yang mandiri, itu yang positifnya. Tapi yang negatifnya aku jadi orang yang lebih apa ya, pendiam dan suka menyembunyikan sesuatu, memendam sesuatu gitu, kayak lebih enak sendiri gitu. Karena ya mungkin karena bener sih Kak, urutan lahir gitu. Aku apalagi konteksnya tuh aku tuh kakak cowok, adik cowok gitu. Dimana kalau misalkan curhatnya atau kita lagi cerita gitu, itu tuh mereka tuh kalau curhatnya aku dengar kasih solusi, tapi giliran aku curhat, udah boro-boro dong. Kayak ya udah dari situlah aku kayak udahlah. Jadi terbentuk aku pribadian yang suka memendam gitu. Jadi secara nggak langsung tuh Witri sering mengabaikan perasaan lah ya. Jadi kayak misalnya lagi sedih, udah ntar juga aku sembuh sendiri kayak gitu. Iya, menyampingkan perasaan gitu ya. Itu kayak kalau misalkan apa ya, menyampingkan perasaannya tuh kayak misalkan marah gitu. Kalau marah terlalu ke kakak juga takutnya diomelin gitu kan ya. Kalau marah ke adek juga takutnya diomelin sama orang tua. Jadi kayak ya udahlah. Lebih ke ya udah aja gitu. Tapi lambat laun menurut aku ya hal itu jadi hal biasa. Jadi kayaknya aku juga nggak terlalu memusingkan dengan sindrom adanya anak tengah gitu lambat laun. Kalau aku pribadi, tapi kan nggak tahu kalau teman-teman di luar sana tuh gimana menyikapi hal ini gitu. Kayak beda-beda orang. Karena aku juga pernah nonton video si Andi F. Noya. Dia kan anaknya 3 ya. Iya. Nah, dia tuh pernah punya pengalaman bahwa anak keduanya ini jadi tanda kutip terganggu lah sekolahnya. Terus ternyata setelah di kasak-kusuk, ternyata itu penyebabnya dari secara nggak langsung dari si middle child syndrome ini. Kenapa? Karena dia merasa bahwa anak pertama saat baru nikah terus dapat anak kan happy banget tuh ya, dapat anak pertama, semua di foto, albumnya segini. Nah, di saat anak kedua kayaknya udah banyak deh fotonya, yang dia pertama kayaknya nggak terlalu excited lagi gitu secara nggak langsung, jadi albumnya cuma segini. Nah, terus berjalannya waktu si anak kedua tumbuh, lahirlah adik si bontot. Happy lagi orang tuanya karena udah lama nggak ada anak kecil di rumah. Tiba-tiba ada anak kecil lagi, albumnya makin banyak lagi, fotonya banyak, semua kegiatannya. Nah, setelah dikasak-kusuk ke sekolah, kenapa si anak kedua ini terganggu sekolahnya? Ternyata gurunya bilang satu-satunya cara adalah dipeluk, Pak. Jadi sering-sering meluk anak yang kedua. Iya, betul. Akhirnya dilakuin lah itu, dan istilahnya orang tuanya mengambil peran di situ, lebih fokus ke anak yang kedua, tidak membagi perhatiannya tuh adil, tapi dengan cara sesuai dengan kebutuhan porsi masing-masing dari anak 1, kedua, dan ketiga. Nah, di situ baru mulai tuh berubah gitu. Itu aku setuju banget kalau itu. Malah nanti kalau misalkan suatu saat nanti punya anak dan 3 gitu kan, ya aku bakal sama rata aja. Dan maksudnya kan aku juga pernah jadi anak tengah dan gak enaknya tuh udah aku rasain, jadi kayak aku gak mau menurunkan hal itu selanjutnya gitu. Iya, walaupun setiap urutan kelahiran juga pasti punya plus minusnya ya. Betul. Misalnya anak pertama harus dituntut kuat, dituntut segala macem. Tapi ya langkah baiknya dari segi orang tua bisa membagi porsi sesuai dengan urutan kasih sayangnya sama lah ya. Kasih sayangnya sama rata, sama rasa. Oke.